I personally, of course, use AI a lot in my work. Mengatakan bahwa AI bisa menggantikan dokter, menggantikan intinya membantu dokter, perawat dan lain sebagainya. I believe in that. I believe AI will be able to get to that point. Tapi satu hal yang perlu juga diperhatikan adalah bisa nggak sih dokter sekarang yang berada di Indonesia ubah mindset mereka, change their mind, be open to the change, pakai teknologi untuk hal tersebut. Grace Tahir, President Director of Mayapada Hospital, and founder of Everest Media. Ini Grace cuma bikin ini buat lucu-lucuan, buat hobi-hobi doang. And I take offense at that because like I work really hard for that. Nah, inspirasi saya always ada Oprah Winfrey sih. Hai, welcome to Cuan Talks Special Series by Ajaib. Seperti yang saya info di episode pertama, kalau saya di podcast ini ditemani oleh Felicia. Hai, sebagai co-host ya, thank you for Yes. inviting. Kita hari ini ada kedatangan seseorang yang sangat istimewa nih. Karena beliau sangat terkenal di Indonesia dan beliau juga one of the leaders kalau bilang industri kesehatan dan juga teknologi. Tapi beliau juga dikenal sebagai seseorang yang sangat down to earth dan sederhana. Kira-kira bisa tebak nggak siapa? Oke, mungkin kita kasih lihat fun fact-nya dulu iya. ya, buat mungkin teman-teman bisa menebak dari clue yang kesekian gitu ya. Aku agak nyontek ya fun fact-nya ya, karena memang agak fun sekali ya fact-nya ini, jadi memang tidak biasa. Ini seorang perempuan ya, sering banget viral di social media juga dan sangat relatable ya dengan konten-konten kita gitu. Cara ngomongnya juga sangat sederhana. Karena memang hidupnya sederhana. Beliau juga terkenal sebagai filantropis dan memulai karirnya di dunia industri kesehatan. Beliau merambah ke industri media dan kreatif. Jadi dari kesehatan, teknologi sekarang ke media dan kreatif. Dan beliau juga angel investor di bidang teknologi. Boleh langsung kita spill aja ya. Mungkin teman-teman boleh komen dulu ya, nebak siapa, tapi langsung aja di spill boleh. Udah, silakan welcome Bu Grace Tahir. Sekali lagi welcome Bu Grace, terima Thank you, kasih udah Anderson. datang Thank you, join kita. Ajaib. Iya. Bu, saya pertama-tama mau nanya nih. Saya sebelum podcast ini, tim saya tuh mendorong saya bilang, tanya Bu Tahir tentang bajunya merek apa. Oh gitu, harus ya. Iya, dan saya jadi berpikir ini Bu Grace ini ikon dari fashion icon atau mungkin ada label brandnya sendiri. Tapi begitu saya telusuri ternyata jadi tim tuh mau kita memperlihatkan seberapa sederhana dan down to earth. Ini suka kena boomerang yang saya kok kayak begini. Oh gitu. Soalnya ya? nanti orang bilang, tapi ternyata kamu di tempat lain ada pakai merek-merek mahal. Padahal actually kan memang kadang eventnya berbeda-beda, bedanya berbeda-beda. Cuma emang saya lebih sukanya anti ribet sebetulnya sih. Jadi pakai baju kayak kamu gini similar kita. Santai aja gitu ya. Santai aja, comfortable yang penting. Saya sampai bingung gitu, kok Bu Grace bisa dikenal gitu loh sebagai seorang yang sangat sederhana, kayak wow gitu. Tapi memang kebetulan aja karena memang mau Anti ribet aja anti sebetulnya ribet. sih. Oke, baik. Bu, saya mau tanya nih, kan kalau kita lihat dari perjalanan karir Bu Grace awal-awalnya dari rumah sakit ya. Dulu direktur di Siloam Hospital. Saya lahirnya kebetulan di Siloam gitu. Hospital, Bu. Yang cabang mana nih? Saya yang di Puri Indah. Darah Medika dulu. Oh, dulu sempat di Geraha, yes. Oh, saya pas join itu masih Geraha Medika zaman dulu banget. Gitu ya? Berarti mungkin kamu lahir, berarti saya begitu tuanya. Wow, really? Wow, Nggak mungkin lah. Saya dulu tinggalnya di Puri Indah. Oh, oke, Tapi udah oke. pindah sekarang. Oke, Cuman oke. dulu saya selalu ke Geraha Medika. Iya. Iya. Benar-benar. Ya, I was there. My office was there. Wow, oke. Jadi kita mungkin udah pernah bertemu tanpa Mungkin. kita tahu gitu ya. Ya, Bu, ya. mungkin. Nah, setelah itu kan Bu Grace kan sempat di dunia teknologi juga, dan terakhir-terakhir ini Bu Grace kombinasi nih antara teknologi dan dunia kesehatan. Mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali mengenal Bu Grace, bisa tolong sharing sedikit nggak Bu tentang latar belakangnya Bu Grace dan juga perjalanan karir selama ini kira-kira seperti apa sih Bu gitu? Seperti yang kamu bilang sih. Jadi kalau susah bingung jawabannya. Tapi memang saya dulu backgroundnya kan kalau bilang sekolah itu di ekonomi sama di akuntansi. Jadi nggak ada hubungan sama healthcare sebetulnya sih. Pas bidang healthcare itu sebetulnya kebetulan aja, bukannya something yang emang
emang dari kecil pengen. Betul, saya dari kecil tuh pengen jadi sutradara film, dari kecil pengennya. Oh really? Ha-ha. Oh saya juga. Gitu. Iya, saya hampir ke USC untuk film school. Cuma Saya- nggak jadi. Kenapa nggak jadinya? Karena saya pikir saya mendingan bisnis dulu terus baru bisa nanti ke passion project-nya Oh. gitu atau enggak susah Oh gitu. gitu. Kalau saya dilarang masuk ke film school di USC. But anyways, jadi kebetulan pas itu saya di Singapura, pas balik dari Amerika saya ke Singapura dulu. Terus sana saya management trainee di Parkway Group yang own I see. Mount Elizabeth Hospital, Gleneagles Yeah. dan lain sebagainya. Yeah. Pas pulang ke Jakarta, akhirnya ke grup Siloam ya. Yeah. Terus masuk Graha Medica zaman dulu namanya Graha Medica. Iya, ya betul, kan? Graha Benar. Medica. Terus baru akhirnya ketika grup Mayapada itu membeli rumah sakit di Tangerang dari Modern Land itu, akhirnya saya taruh di sana karena ada background di healthcare. Betulnya begitu sih healthcare journey-nya sih. Terus pas lagi teknologi, masa juga suka teknologi. Saya masuk di Amerika tahun 2000 pas lagi teknologi boom dan juga of Right. course bust. Jadi saya tuh sangat senang sekali interaksi dengan dunia teknologi. I see. Tapi pertama-tama saya bikin application yang di BlackBerry karena at the time member BlackBerry. Yeah. I don't know if you're too young to remember that. Sempet pakai. Sempet pakai ya, tapi kan of course it went down. Tapi actually the application was very widely used. Tapi ya nggak bisa monetize akhirnya tutup. Yeah. So at the time saya combine aja lah. Okay, I'm in healthcare dan teknologi bagian gabung jadi satu. So that's what I did with my startups. Tapi back to the original passion, Yeah. pengen media ya kan. Jadi akhirnya makanya bikin Everest Media 2 tahun yang terakhir ini gitu. Oke. Jadi ini mungkin one future path for me juga gitu ya, bisa ikutin juga. Diaminkan Media. saja. Iya, dan saya juga mau tanya nih Bu Grace, kan dulu lagi pas mulai merapat ke dunia teknologi di Indonesia tuh one of the pioneers lah. Kalau saya lihat kita sekarang ngebangun perusahaan teknologi seperti Ajaib, itu kita udah ngos-ngosan Bu. Yes. Karena kita talentnya susah cari, kita harus get product market fit dan kompetisi ada. Saya nggak bisa bayangin Bu, dulu tahun 2012 10 tahunan lalu ya. Iya, sekarang itu bagaimana sih sebenarnya pas waktu itu lagi pertama kali membuat perusahaan teknologi di Indonesia, what's the technology landscape sih? Menurut saya itu saya was really blind karena saya nggak pernah masuk dunia teknologi startup sama sekali kan. I've always been in the family business in the sense kan. So saya pikir kan pasti orang baru mulai ada iPhone, ada Instagram. Saya pikir kok nggak ada yang kerja BlackBerry. Nah, jadi saya tuh benar-benar sangat kayak orang naif banget. Nyari aja satu programmer yang bisa BlackBerry, cuma berdua aja kita kerjain aja. Nggak ngerti how to market, nggak ngerti apa, Yeah. pokoknya ya kayak kira-kira. And then one time saya lagi lagi kerja di komputer, ada Yeah. tiba ada iklan bilang mau nggak itu apply untuk pitch your startup di Tech in Asia Battlefield itu startup namanya right, startup arena yes, zaman yes. dulu banget kan. Saya Yeah. pikir saya nggak tahu Tata tuh super heboh kan. Saya Yeah. pikir oke fine I'll try it. Tata jadi dipanggil, jadi diterima dan lain sebagainya. Jadi saya merasa looking back now itu kayak banyak hal yang saya pikir kayaknya nggak mungkin terjadi. Tapi karena kita kadang-kadang justru karena terlalu innocent ya. Kayaknya nggak terlalu the word is analysis paralysis. Yeah. You just do it. Yes. Malah somehow kayaknya bisa aja terjadi gitu loh. Iya, Kadang-kadang iya. zaman sekarang mungkin karena lebih banyak consideration. Contohnya nanti VC gimana ngomongnya lah, Yes, ya yes. kan? Sekarang juga government dan lain sebagainya. Jadi kamu mungkin juga sekarang lebih banyak I would say ikatan-ikatan Yeah. yang kamu jadi nggak bisa kreatif. Padahal actually I believe technology itu sebetulnya harus sangat kreatif more than Yeah. anything else. Iya, Gitu. saya sangat setuju banget sih. Kita lagi dulu pertama kali ngebangun Ajaib tuh banyak orang bilang nggak mungkin bisa karena Indonesia konsumtif, Iya. nggak ada yang bakal menabung uang dia untuk berinvestasi. Iya, iya. Dan juga pas lagi tahun 2000 kita mulai 2019 tuh fintech tuh serumit medtech lah gitu Iya, gitu iya, ya. iya. Orang pada nggak kenalin gitu Iya, loh. iya, iya, Tapi saya setuju sih Bu. Jadi kelihatannya saya bilang kalau dalam tim saya boyish ambition. Hal-hal yang kita nggak tahu tuh ternyata ya akhirnya kita jadi keberanian ke dalam Yes, iya, industri iya, gitu loh. exactly. Dan along the way ya pasti ada orang yang membantu lah Benar, kira-kira benar. seperti itu. Iya. Nah, saya masih ingat nih saya dulu selesai kuliah S1 tahun 2014 nih. Saya kan di Amerika Serikat dan saya pertama kali mendengar nih ada cerita tentang teknologi-teknologi yang baru mulai di Indonesia seperti Tokopedia, Gojek sama Traveloka itu tahun 2014 saya mulai mendengar. Tapi saya dengar ini Bu Grace juga justru tahun 2013 atau 2014 ya mulai perusahaan startup yang kombinasi antara bidang kesehatan sama teknologi, betul ya Bu ya? Iya. Nah, itu cara pemikiran untuk masuk ke mulai perusahaan itu 2014 atau 2013 itu pertimbangannya apa aja sih belakangan itu gitu? Saya betul dari dulu pengennya begini loh. Kalau kita bilang healthcare itu kenapa sih betul pengen healthcare?
Karena kita memang pada healthcare pun juga pengen lebih memperbesar akses untuk kesehatan, right? Tetapi kan kalau misalnya kita bilang kita bangun rumah sakit atau klinik itu kan sangat heavy capital banget kan. Yes. Gak bisa gampang langsung buka jebet-jebet kayak begitu sekali. Perlu banyak banget capital dan resourcesnya yang sudah pasti saya sebagai startup nggak mungkin bisa kerjakan. Yes. So I was thinking, okay, how can we use technology? So what we did adalah actually ada beberapa variasinya sih. Tapi intinya adalah the goal is always been like that. Saya tuh pengen spread information tapi buat health kepada banyak orang melalui teknologi, melalui digital. That's the whole goal from the beginning gitu. Nah, terus pas masuk ke Medico itu kan dokter ID, Yeah. which by the way kita langsung jadi vertically ke dokter ke Medico karena based on our own pinpoint the hospital masuk ke back endnya which is the hospital information system. So Yes. that's basically where we are right now gitu. I see. Ya ini juga saya dikasih sama tim beberapa statistik nih. Kita lihat dari data Kemenkes ya, jumlah puskesmas di Indonesia tuh masih 1,4 dari setiap 100.000 penduduk ya. Di mana WHO itu menyarankan benchmarknya sekitar 2 ya dari setiap 100.000. Dan kita juga lihat justru jumlah puskesmas di Indonesia menurun dari 2022 bukan yang meningkat. Dari rumah sakit meningkat hanya 0,5%. Sebetulnya ini peluang di Indonesia kan sangat besar. Kita jumlah penduduk 260 juta orang, one of the rising middle class di Indonesia. Sebenarnya bukankah bidang kesehatan adalah suatu industri yang mestinya booming gitu sekarang? Sebenarnya the biggest challenge untuk memperluas akses ke kesehatan untuk berbagai penduduk kita sampai ke daerah-daerah itu apa sih Bu sebetulnya? Kalau saya bisa katakan satu hal adalah itu nakesnya. Tenaga kerjanya itu yang tidak ada sebetulnya sih. So bikin bangunan sih gampang banget. Beli mesin ya lebih gampang walaupun mahal ya kan. Tetapi untuk mengisi orang-orangnya dengan perawatnya lah, dengan radiografer, dokter spesialis terutama itu luar biasa nggak mudah. Bahkan kalau kita bilang jujur di kota besar di Jakarta nih, kemarin saya baru meeting di Mayapada Hospital kan. Ya. Kita ngomong perawat aja gampang dibajak ya. Oh iya. You know, base salary langsung pindah. Because why? Karena lacking good nurses, I see. experienced nurses terutama. Ini mirip seperti engineering talent di Indonesia. di dunia teknologi. Ya, dan terutama kan kita bilang healthcare business yang sudah pasti harus sangat hati-hati karena bertujuan langsung dengan pasien. Yeah. So you can imagine kita mau keluar yang daerah-daerah yang pelosok-pelosok banget itu luar biasa susahnya karena hal tersebut. I see. Dan kalau kita mulai kemarin saya baca sama satu dokter interview siapa saya lupa namanya ya. Saya lupa siapa yang saya bicara. Ya. Dia juga bilang sekarang dokter-dokter sudah nggak mau malah jadi spesialis. Karena mereka merasa at the end-nya nggak worth it gitu katanya. You know, so they just they go to fakultas kedokteran. Ya. Sudah selesai GP. Ya. Ternyata ya udah nggak usah ngapa-ngapain dia mau jadi businessman, businesswoman, you know, atau bikin klinik sendiri. Pokoknya udah nggak mau jadi spesialis lagi. Wow, it sounds like a problem yang bisa di-solve dengan teknologi nggak sih sebetulnya? Atau lebih sulit daripada itu? I think nggak segampang itu. I think this one terutama perlu dari pemerintah sih, dari dua pihak ya, dari Menteri Kesehatannya dan juga Menteri Pendidikannya. Kalau ada berita main viral masalah bullying di fakultas kedokteran spesialis loh ya, ya kan. So itu kayak begitu tuh harus dua pihak yang turun yang membantu mengurangi hal tersebut. I see. Right? Tapi itu saya bicara sama dokter tersebut, dia bilang sudah sistemik banget, udah berdekade kayak begitu. Sekarang mau di break begitu aja tuh nggak mudah. Masih banyak orang nggak berani speak up. So I think technology mungkin bisa bantu a bit. Of course, we always believe technology can help. Tapi I think there's much more effort yang perlu pemerintah punya turun tangan sih dan intervention. Apa yang terpenting mungkin dari pemerintah kita yang harus didukung? Pertama-tama mungkin akses untuk bisa masuk ke fakultas kedokterannya dan juga spesialisnya, I see. ya kan, baik itu dari beasiswa, dari biayanya, maupun juga opportunitiesnya juga nyari di luar pulau, bukan cuma di kota besarnya saja. So that's one thing, ya kan. Terus kedua, I would say mungkin job guarantee juga ya, mereka lulus bisa ngedapetin gaji yang tepat dan pas, karena mereka 5 tahun sekolah nggak mudah ya kan. Totonya masuk karena lulus UMR juga. Ya ngapain gue jadi ke dokter benar-benar. But that's the reality. That's the reality begitu loh. Yes. Karena saya sempat berpikir, saya sedikit bingung. Kenapa di Indonesia belum ada perusahaan teknologi yang di bidang kesehatan yang bisa sebesar Gojek, Tokopedia atau Traveloka. Bahkan lagi pas tahun 2000 yang lagi pas Covid itu, saya justru berpikir unicorn berikutnya pasti akan dari medical, bidang kesehatan gitu. Karena if there's
one moment dia bisa garap banyak banget customer dari product market fit ya, mestinya pas waktu itu kan. Yeah. Jadi is it back again bahwa ini sebenarnya mesti kembali lagi ke jumlah perawat, jumlah dokternya mesti tingkatkan sebelum teknologi bisa datang untuk mempercepat perkembangannya. Ya kan ada yang mengatakan bahwa AI bisa menggantikan dokter, menggantikan intinya membantu dokter, perawat dan lain sebagainya. I believe in that. I believe AI will be able to get to that point. Yeah. Tapi satu hal yang perlu juga diperhatikan adalah bisa nggak sih dokter sekarang yang berada di Indonesia mengubah mindset mereka, change their mind, be open to the change, pakai teknologi untuk hal tersebut. Ini hal simpel aja Anderson, rumah sakit nih ya, kita tahu dokter tuh harus masukin pakai komputer, biar medical record itu semua kan elektronik kan. Mereka don't even want to do that. Mereka suruh perawatnya, kita harus hire khusus satu perawat mendampingi dokter cuma untuk input data-data tersebut. Jadi as simple as that, mereka tidak mau mengubah kan. So when you talk about AI loh, bisa aja mereka merasa threaten. Nanti dokter menggantikan gua lagi atau gua nggak percaya pasti nggak mungkin 100% benar ya kan. So I feel like the change mindset itu harus benar berubah dulu. Wow, such a big issue ya. Kompleks. What's gonna break the ice ya kira-kira? Or is this sesuatu masalah yang kita juga dari generasi kita akan inherit gitu ke dalam 10, 20, 30 tahun ke depan gitu? Kalau menurut saya karena anak muda sekarang tuh juga lebih ke expose technology dan innovations, menurut saya kita nggak discourage sih. I believe that yes ada sistem yang terjadi, tapi end of the day saya juga merasa the next generation physicians, nakes dan lain sebagainya itu akan lebih terbuka, akan lebih open kepada innovation, technology adoption juga. Jadi I'm not discouraged, but it will just take time, to change one whole generation. Itu perlu at least 12-15 years, right? At least. Yes, I see. Nah, untuk kita melihat masa depan itu, kira-kira peluangnya lebih Indonesia sebagai consumer market dari medtech yang akan datang dari global, atau masih juga ada peluang untuk perusahaan-perusahaan Indonesia nih yang mau di bidang medtech bisa juga ada potensi gitu? Ya, saya pasti pengennya kedua lah ya. Yeah. Tapi I think both lah. Both saya nggak bisa bilang mana akan lebih kuat dan lain sebagainya. Tapi I believe number 2 juga bakal terjadi sih. Cuma again ya perlu waktu saja to get that point. Perlu waktu kira-kira ya. I see. Ini juga mungkin kalau kita lihat dari user base kita kan kebanyakan anak muda nih. Ini akses kesehatan tuh salah satu topik yang top of mind untuk mereka. Okay. Karena kita dengan rising middle class, mereka berpikir tentang beberapa hal. Pertama pasti they want more, consumerism pasti. Lalu berikutnya mereka when they earn more dan they know how to spend, mereka akan berpikir tentang keuangan mereka gitu. Bagaimana perencanaan keuangan mereka. Tapi yang ketiga adalah kesehatan, terutama mereka yang baru ada anak muda, ada baby, ada kids itu, mereka mulai berpikir gitu tentang asuransi, mulai berpikir tentang BPJS dan kesehatan dan lain-lain. Jadi saya sebenarnya berpikir buat saya pribadi, saya very passionate di bidang keuangan, tapi juga saya merasa bahwa berikutnya perlu ada dobrakan besar dalam industri kesehatan juga. Karena ini yang kita sekarang memang masih majority anak muda sebagai populasi kita. Jadi kan kita bakal 10-20 tahun ke depan kita bakal ada keperluan besar gitu. Benar. Ya, Anderson datang ke podcast saya discuss tentang ini. Siap. Ya. Menarik banget loh ini. Ini menarik banget menurut saya. Iya, siap Bu. Nah Bu, mau sedikit transisi juga nih. Jadi kan tadi kan Bu Grace bilang awal mulainya mau jadi filmmaker. Terus mulai ditarik ke family business, ke dunia kesehatan, terus dunia teknologi, terus sekarang kembali lagi ke media. Jadi sekarang Bu Grace tuh sibuknya sehari-hari lebih kemana sih sebetulnya? Karena saya punya media itu kan baru 2 tahunan, jadi sudah pasti ini startup ya. Jadi saya pasti lebih startup lagi Bu. Maksudnya in the sense a newer company compared to pada yang sudah established for almost 20 years kan. Jadi kita sudah ada tim manajemen yang sangat solid ya kan, sudah ada banyak consultants juga. Jadi udah solid lah in that sense. Makanya saya harus pasti put more effort and time in Everest Media. Jadi I would say nowadays lebih sibuknya di Everest Media. Dan fokusnya lebih ke media apa? Apakah ingin suatu hari menjadi sutradara kembali lagi atau bagaimana Bu kira-kira? Enggak sih, kayaknya nggak sutradara sih. Cuma inspirasi saya always ada Oprah Winfrey sih. Oke. Ya, I'm sure you're familiar with Oprah Winfrey, kan? Dari dimana dia seseorang yang ada talk show, daytime talk show, tapi akhirnya mempunyai media company yang bisa merambai kemana-mana berhubungan dengan apa yang dia actually passionate about. Contohnya reading lah, health dan lain sebagainya, which is actually exactly like me. Like I love reading, so I have a book club. I love wellness and health, so I do have
committee yang khusus untuk hal tersebut. Yeah. Right, so my focus is basically on a lot of things yang very similar to me, tapi juga ada bagian digital marketingnya juga ya, yang doesn't depend on me juga lah gitu. What's an interesting read lately? Oh, actually, it's a local. Well, I just wrote a book, so maybe that's interesting. Okay. Namanya apa, Bu? 100 Things I Wish I Knew Earlier. Tapi I co-wrote my friend Jacqueline sama Fen. Okay. Tapi kalau saya mau bicara buku orang lain, actually juga local author namanya Edward Suhadi. Dia menulis buku namanya Panduan 5 Jari. Ini buku keduanya dia. Tulisannya gampang sekali baca dan sangat banyak a lot of life insights and lessons. Jadi saya suka banget baca bukunya dia. Interesting. Kalau untuk Everest Media sendiri, what's the main medium that you prefer? Is it gonna be podcast atau social media barangkali atau I think bagaimana gitu? social media sih. Social media Yes. ya. Lebih ke shorter form of TikTok atau lebih longer form ini? Well, Everest Media ada dua sisi ya. Kita bikin new content, which is kayak my podcast, for example, and on the social media as well. Tapi ada sisi lain yang business where we handle people's punya digital marketing services, branding, all those kind of things. Jadi ada dua sisinya. Saya mungkin muka saya lebih terkenal yang di bagian pertamanya, tapi ada business side-nya yang saya juga harus perhatikan yang tadi saya bilang. Makanya sibukku juga di hal kedua tersebut yang mungkin banyak orang nggak sadar. Bahkan lucu nih Anderson begini, ada bilang ini Grace cuma bikin ini buat lucu-lucuan, buat hobi-hobi doang. And I take offense at that because like I work really hard for this and they're employees, you know. Jadi kan kalau saya cuma buat fun doang, kalau bisa nggak rugi pun ya nggak apa-apa dong. Karena saya cuma fun doang, tapi it's an actual business. Iya, tapi saya udah yakin lah Bu Grace kalau udah buat beberapa startup di awal, apalagi tahun 2010-an, 2012 itu pasti ada udah terbiasa lah banyak orang yang meremehkan gitu ya Bu. Tapi kalau teknologi saya kan serius kalau teknologi gitu kan, healthcare. Paling saya kayaknya content creator, nah gitu. Hey, you know in the last American election itu content creator yang paling influential Gitu ya? justru. Jadi show that to my friends. atau mungkin kita 5 tahun ke depan mungkin juga sebenarnya podcast atau content creator itu yang menjadi nggak tahu sebagai channel yang lebih influential ya daripada specific channel gitu. Sure. I think it's a currency, I would say ya. Ya apalagi kita lihat sekarang dengan perkembangan artificial intelligence dan lain-lain tuh mungkin udah konten-konten yang orang konsum itu bukan hanya berdasarkan kontennya, tapi dia mau mengenali personality behind it ya, karena itulah salah satu differentiation yang ada terakhir gitu loh dengan AI gitu. Benar. Ya. Bu Grace ada main sedikit tentang AI or at all in your company right now? I personally, of course, use AI a lot in my work, and also di media kita pun kita juga ada yang AI created characters yang for the digital servicesnya, so we have that gitu. Iya, I was very impressed. Kemarin ini ada beberapa perusahaan Indonesia dari teman-teman ada sharing bilang ini ada cara baru untuk marketing. Yeah. Dia bisa kasih lihat ada satu ibu-ibu gitu loh dalam Reels, dalam Instagram Reels. Dia bisa bicara apapun, ternyata itu Semuanya completely itu. virtual agent gitu loh. Which is also a bit scary juga ya if you think about it's it. actually a bit scary gitu. Is that something that you think can be good for the future, something that you want to explore more of, atau itu mungkin sesuatu yang lebih Kayak ini menurut saya perlu dua hal. AI sudah pasti harus diharuskan, is a must have, is a necessity. Yeah. Jadi nggak bisa diabaikan. Yeah. Kita harus go with the trend, right? So AI kita kan terus develop in terms of the creation using AI. Yeah. Tapi on the other hand kita juga terus ada soul-nya. Ya, jadi AI pun ada orang bikinnya kan behind it, right? Yes. So that should be us. Jadi kita terus become responsible. So Anderson, our Everest Media they always ask me, what is your vision? And I always make it so simple, to make Indonesian smarter. Whether it's through my book clubs, through my podcast, whatever it is, saya pengen Indonesia smarter. Makanya saya suka bilang sama tim saya, kalau bikin konten hati-hati ya. Kan bikin konten sendiri tanpa saya kan. Jadi hati-hati ya, jangan nanti bikin yang terlalu receh atau terlalu prank-prank nanti malah jadi bikin orang bego, itu saya nggak mau loh gitu. Loh. So that's why AI can be useful, tapi harus us behind the teamnya yang harus terus guide-nya on the right path gitu menurut saya. Jadi ini berhubung juga kita dalam podcast sebelumnya dengan Feli juga kita bicarakan tentang bagaimana mengedukasi masyarakat tentang keuangan gitu. Karena kita melihat bahwa dari data dari OJK bahwa inklusi dan literasi keuangan di perkotaan dan perdesaan tuh berbeda. Pasti. Berbeda cukup besar gitu antara mereka, dan kita juga kemarin itu berbicara mungkin
hanya teknologi yang bisa membantu menjembatani gitu. Karena kalau udah ngomong ke daerah-daerah, bagaimana kita bisa datengin satu persatu gitu kan ya. Jadi ada kemungkinan ya kami juga merasa bahwa ya teknologi bukan hanya untuk mengedukasi keuangan, tapi juga nantinya mungkin bisa hal-hal lain juga, kesehatan lah, Yes. mungkin perencanaan kekeluargaan dan Sure. lain-lain juga lah. Sure, I agree. Baik Bu, ini kita udah ngobrol cukup panjang nih. Ini jadi teman-teman kita tuh biasanya tuh ingin bertanya, ada advice apa untuk anak muda yang sekarang di Indonesia yang mungkin baru umur 20, 21, 22 yang baru mau mulai berkarir, itu advice dari Bu Grace tuh apa gitu mungkin? Kalau saya buat advice untuk anak muda secara general ya, Yes. kamu sudah karir atau belum karir, ada banyak baca buku. I always think that katakan baca tentang literacy, bukan cuma Yeah. financial, every kind of literacy Indonesia tambah-tambah menurun, especially with social media, short form videos. Jadi banyak distraction ya kan, Oh, I see. attention span juga tambah kecil kan. Jadi saya pengennya orang Indonesia tuh lebih critical thinkingnya. And how can you develop critical thinking adalah bagaimana dengan banyak baca buku. So I really hope more and more young people don't always go to social media or online Yeah. to read everything and believe everything. Tapi tolong banyak baca buku. Buku ini anything lah, mau fiction, non-fiction, local, international authors, pokoknya banyak baca buku. Memperluas empati kamu, understanding kamu, wawasan kamu juga. Itu membantu kamu jadi lebih critical thinking a lot of things. Tapi gimana ya kita encourage anak muda untuk membaca lebih banyak? Karena udah sangat sulit gitu loh sekarang. Benar. Yeah, well, I tried using my book club. Right now we have about 10,000 members and we have monthly gathering as well. That's one way. 10,000 members? Yeah. Wow. Which is surprising because you think, oh, people don't like read books, right? Yeah. Apparently when you build a community, people will come. So makanya kalau bisa every single city pocket-pocketnya kayak begitu kan, it's doable gitu. How does the book club work? Bisa 10,000 orang? Oh, I just use it on my channel and then we have the meeting every single month. Ah, and secara virtual mereka meetingnya? no, Atau we have physical meeting. physical meeting cuman di berbagai lokasi No, secara right now it's bersamaan? only in Jakarta because I'm in Jakarta. Because I'm most of the time I'm hosting it, right? So I have to be there. Bisa berapa orang setiap kali Kita datang? limit betulnya karena space-nya kita cuma bisa limit kira-kira about 30 to 40 people. Oke. Unless space-nya bisa gede kita bisa banyak kan. Cuma space-nya kita kan juga dapetin sponsor dari cafe atau dan sebagainya. So depends on each cafe punya capacity begitu. Tapi begitu besar ya demandnya ternyata Makanya actually ada, cuma makanya tapi intinya gini loh, kita perlu again this is about magnification of what we were trying to do, the movementnya kan. So misalnya aja bikin your own book club apalagi gitu, we love to support it gitu intinya. Okay, Maybe okay. from your employees dulu, I know you have a lot of employees I'm sure, right? Yes. Maksudnya things a grassroots movement dulu aja begitu loh. Kita nggak bisa terus tunggu government to do something, you know what I mean? So do whatever we can do with our capacity right now. Ya, oke, that's very inspiring juga untuk nanti kita punya teman-teman juga they have to do something, jangan tunggu sampai government Yeah. yang bergerak, kita Yeah, harus yeah. akselerasi Yeah, juga ya thank kira-kira you. seperti itu. Thank you so much Thank you, Bu Grace Anderson. sudah hadir hari ini sama kita. Kita mengucapkan terima kasih dan sudah memberikan waktu untuk kita juga udah sharing juga tentang perjalanannya, tentang aspirasi untuk bidang kesehatan di Indonesia, yaitu sesi investment check up dengan Felicia. Kalau begitu, sampai ketemu dan silahkan Feli. Oke, balik lagi Cuan Talks di segmen Financial Check-up bersama aku dan Ibu Grace Tahir ya. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol tadi kayaknya lebih asik kalau kita ngulik investment check-up-nya Ibu Grace. Tadi kan udah ngobrol banyak banget soal your future, your past aspiration, dan the things you're doing. All the best with Thank you Everest so much. Media. Tapi sekarang kita mau ngulik sesuatu yang lebih personal, okay. Ibu Grace. Okay, silakan. Kalau ngomongin investment check-up, menentukan investasi apa tuh dimulai dari kita mau kemana atau tujuannya apa. Boleh nggak share kayak one of your top of the mind goals in your life right now tuh apa sih? In terms of financial? In terms of financial ya. Oke, sudah pasti financial kita tuh harus bisa grow it ya. Jadi I would say that's the biggest goal sih, biggest Okay. intention. What's it? The Goals ya, goals, investment goalsnya uang yang ada sekarang harus bisa grow harus ya. grow. Because Oke. ada inflation kan, kalau nggak grow Oke, namanya oke. lose value dong. Oke, jadi uang yang ada sekarang continue to grow. Yeah. Then is there anything you want to achieve in your family? Kayak you want to buy new house or education fund for your kids probably atau? Well, anak-anak saya itu kan umur sekarang lagi masuk ke sekolah Umur ya. sekolah ya. Umur sekolah ya. Sudah pasti kalau kita tahu sekolah itu nggak murah. Nggak murah. Well, I mean you can choose Mau murah atau murah, mahal tapi kan ya. kita oke saya pribadi mungkin mau pilih Mau yang yang terbaik lebih ya. terbaik. Because this is investment for your
kids and future Sure, juga ya. exactly. Ya, mungkin sebagai background, Bu Grace punya Saya punya 3 putri. tiga Anak perempuan. anak perempuan ya. Pertama umurnya 19, 19, berarti udah mau kuliah sekarang, terus 14 tahun SMA 1, SMA 1. dan 10 tahun SD 6. Oke, yang pertama namanya Emily. Emily ya, yang kedua namanya Riley. dan ketiga Hailey. Oke, Lili ya semuanya ya. Mungkin panggilannya Lili semua nih kalau di rumah ya. Oke, so how do you prepare education fund untuk Emily, Riley dan Hailey sih? Sebetulnya saya nggak necessarily ada education fund, tetapi sudah pasti itu kan the top of the mind juga harus terus mikir ya bahwa education, especially di luar negeri itu nggak murah. Okay. Dan saya mau jujur bahwa memang nanti anak-anak saya pasti kalau kuliah itu pengennya di luar negeri, tapi sudah pasti nggak bisa decide sekarang apakah di England atau di Amerika atau di Singapura, saya belum tahu lah. Tapi pertama sudah di Amerika sekarang pertama, ya kan? Kalau kita lihat Amerika punya education, ya it's super expensive, terutama kalau private schools. Dan kita kan bukannya state resident, jadi nggak bisa dapetin special benefits ya. Jadi lebih mahal. Lebih mahal pastinya. Dan bukannya itu loh, kita juga bilang masalah living cost, right? Dengan US dollar sekarang yang sangat kuat. Dan terus melemah rupiahnya ya. So everything else itu jadi comes into play where it's very costly untuk kirim anak itu ke Amerika untuk study S1. Mungkin boleh a bit tips, misalnya a bit kayak kalau misalnya mau keluar kuliahin anak ke luar negeri itu starting number-nya tuh berapa sih? Kayak so that people know aja. Ini kalau cuma tuition fee aja per year, kita tuh minimal itu aja bisa $60,000 per year. Itu untuk US atau? Untuk US ya. Saya nggak tahu yang Inggris ya, soalnya saya pernah sekolah di England, saya nggak tahu. 60,000 $60,000 berapa tuh kalau kamu kalkulin? Hampir se-M ya per tahun. Itu di luar living cost, di luar. Apakah living cost itu lebih gede daripada? Oh enggak sih. Ya? Cuma enggak murah lah. Enggak murah ya, mungkin total 150.000 per bisa 100. Ya, boleh depend anaknya gimana. Anaknya mau hemat atau nggak hemat ya. Apakah anaknya mencari freelance atau enggak juga, atau bergantung sama orang tua. Oke. So, that's in mind, pendidikan anak untuk Emily, Riley, sama Hailey ya. Itu adalah goals di dalam keluarga lah ya sekarang. In the near future, I would say ya. Jadi sebenarnya memang agak ini ya, tricky ya, karena kalau pendidikan anak itu kan ada stagesnya. Nanti masuk kuliah, nanti yang SMP masuk SMA, yang SD masuk SMP. Terus S1 mau S2 abis itu? Iya, S1 mau S2 nanti belum mau kerjaan mau S3 dulu. Jadi memang goals-nya ini lumayan terbagi ke dalam stages. So I wanna know kayak given that your goal, sekarang cara alokasi asetnya seperti apa? Kayak paling besar tuh di mana? Saya mostly, I would say majority itu adalah di time deposits. Time deposits, jadi deposito bank ya? Iya. Itu apakah bisa dicairin kapan aja atau itu ada jatuh tempo yang lumayan panjang? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Oke. Let's leave it that way. Itu mungkin kayak 50% gitu? Iya, I would say. 50%. Terus about 10% mungkin di capital markets. Capital market itu berarti saham, reksadana, dan obligasi ya? Terus terakhir adalah mungkin lebih di assets. Physical assets. Properties ya. Rumah, villa, tanah dan gitu lain sebagainya. Berarti itu mungkin sekitar 40%. Oke. Sebenarnya kalau melihat dari goals-nya Bu Grace ya, udah cocok taruhnya tuh di time deposits karena again stages ya. Jadi butuh uangnya tuh per 2 tahun sekali, per 3 tahun sekali, bahkan tuition fee mungkin per semester. Living cost itu bisa per bulan atau tergantung anaknya butuh kapan gitu kan. Jadi I think memang kuncinya adalah investment allocation-nya harus sesuatu yang liquid dan fleksibel. Anytime you want, you have to be able to tarik uang itu gitu ya. Jadi kalau time deposits-nya mostly udah yang bisa ditarik kapan aja, mungkin sebagian bisa ditarik, sebagian jatuh temponya panjang, itu sudah cocok. Mungkin a bit ini ya, saran kalau dari aku, actually ada time deposits kan bunganya berapa sih? Kalau yang Bu Grace dapat berapa sih? Ya sama seperti kalian lah. Berapa? Kita dapatnya sih berapa ya? Whatever the prevailing bank rate. 5-6%. Yeah, right? I mean like the inflation, apalagi inflation pendidikan itu kan 10-15% tuh di Indonesia gitu. Kalau di luar negeri probably around that same atau lebih rendah sedikit kan. Jadi mungkin sebenarnya ada opsi lain ya buat teman-teman juga yang di luar yang lagi mempersiapkan dana pendidikan anak untuk anaknya. Bisa ada pilihan lain selain time deposit itu reksadana pasar uang. Obligasi FR. Jadi obligasi itu pemerintah ada 2 ya. Yang FR bisa diperdagangkan kapan aja, bisa dibeli di ajaib juga, atau yang lebih stages kayak SBN retail. Itu dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan juga. Dan bisa
you want access the money anytime, you can consider Di that. liquid ya. Jadi lebih liquid. Jadi kuncinya kalau dana pendidikan anak, apalagi anaknya udah sekolah, terus antar ininya, ini ya deket ya, harus yang liquid dan fleksibel, which is udah correct ya, time Okay. deposits. Mungkin aku pengen nanya sedikit ya ke Bu Grace ya, 40% ada di properti, dia apa nih reason kayak why taruh? Karena yang aku lihat tuh kayak kalau orang yang uangnya banyak, mostly uangnya taruhnya di property gitu loh, instead of capital markets. Kayak why? This is my curious personal reason. Karena kan kalau nggak tahu ya, karena mungkin umur saya atau background saya tidak tahu. Saya bisa ngomong semua orang di sana bagaimana. Tapi kalau kita kan lebih nyari something yang lebih real, something yang lebih lower risk. I would not say I'm somebody yang very high risk, ya Okay. kan? Kayak kita bilang capital market sudah pasti juga lebih ada resikonya dibandingin aset seperti gedung, Iya. rumah dan lain sebagainya, right? Okay. Dan kalau tanah di Jakarta pun harga tanah pun juga terus meningkat Naik, gitu loh. ya, okay. Tapi of course not liquid lah, gitu begitu. Tapi there's the actual hard assets, you know what I Okay, mean? If something okay. happens, let's say you have a building, an office building, or ruko, whatever it is, you can also make income from that as well, right? Apakah your property Bisa running disewain? juga, iya bisa juga kan, pastinya kan. So, I see it from those two reasons sih. Oke. Probably you have something to say buat teman-teman yang mungkin di sana lagi mereka lagi ngerencanain keuangan dia, so that mereka juga bisa financial freedom, kemudian bisa do passion project like you did juga di Everest Media. Well, sorry, Everest Media, tapi passionnya maksudnya bukan hobi loh ya, actual job loh ya. Ini I just want to clarify that. It's making money and profitable Yes, juga yes, ya, growing yes, of juga course. ya. Jadi kalau saya bisa kasih advice masalah investment itu, pertama-tama you have to know who you are. Jadi jangan pernah FOMO investing. You know, saya perhati banyak muda itu karena FOMO, temennya bilang ini saya ikut-ikutan, padahal nggak ngerti what diikutin itu ikutin ngapain gitu. Okay. Setelah mau masuk Bitcoin, I'm not saying yes or no, tapi kamu tahu nggak Bitcoin itu risknya apa dan benefitsnya apa. Jangan cuma FOMO investing, because by the time you FOMO and you invest, berarti biasanya udah too late, already pull them out already. You know, so be careful about that. Terus kedua mungkin always look for credible sources and platforms untuk investment kamu. Contohnya seperti hari ini Ajaib, right? Because sudah di certified, legalized by OJK dan Kementerian Keuangan ya, benar ya. Jadi I think that is safer. Jadi uang kamu tuh aman, nggak bakal tiba-tiba hilang. Ajaib dengan ajaib gitu ke thin air. Okay, You know what I mean, okay. right? So I think those two are very important. Also because I feel like Ajaib mungkin protect their data customer itu very, very carefully. I think data privacy is also very important these days. Oke. That's a very good point dari Ibu. Misalnya itu single one point yang paling penting, kayak tahu apa yang kita mau gitu. Mungkin lebih praktisnya kita tahu kita ini bisa risk taking atau risk averse orangnya. Kalau turun 1% itu bakal bisa tidur atau enggak. Tahu juga kita goalnya mau kemana. Jadi sebelum nentuin investasi apa, ke saham kah, ke kripto, reksadana, tahu kita goalnya apa. Yes. Karena investasi uang itu cuma kendaraan menuju goal kita, dan tahu juga nih kita seberapa ngerti tentang aset-aset investasi itu. Jadi goal, risk profile, dan juga knowledge kita seperti apa. It's very insightful. Thank And you work hard. Work hard ya. Jangan pernah nggak kerja. Karena kalau nggak ada uangnya nggak ada yang bisa diinvestasiin ya Bu ya. I mean, work hard for a blessing to other people. I always feel say that. Yeah, for sure. Yeah. Thank you so much Bu Grace untuk waktunya dan investment check up-nya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton, and see you in another opportunity Thanks, and time Vel. ya. Thank you. Thank you. Lebih stabil, lebih lengkap, lebih baik. Ajaib, semua bisa.